Saatnya meninggalkan pelabuhan Tua Pejat Mentawai. Bagaimana rasanya berlayar selama hampir 8-10 jam dari Mentawai menuju Padang. Hari ini saya merasa meninggalkan Pulau Sipora dan menyeberang menuju Kota Padang. Dan akhirnya perjalanan disebut dengan sunset yang luar biasa menunggu saya di Kota Padang. Tepat pukul 8 saya meninggalkan Kepulauan Mentawai dan akan menuju Kota Padang. Suasana hari ini di Pelabuhan Tua Pejat sudah ramai. Suasana hari ini di Pelabuhan Tua Pejat sudah ramai oleh penumpang yang akan berangkat menuju Kota Padang. Tepat pukul 8 malam, kapal lepas tali dari Pelabuhan Tua Pejat menuju Kota Padang dan bersiap-siap meninggalkan Kepulauan Mentawai. Dada-dada dan selamat tinggal Tua Pejat. Perjalanan roda cerita kali ini akan memakan waktu sekitar kurang lebih 8 jam sampai 10 jam menuju Kota Padang. Perjalanan panjang seperti ini selalu punya cerita menarik di setiap kilometer. Di atas kapal tentunya kita menemui suasana dan orang-orang baru di atasnya. Saat ini kapal dipenuhi oleh penumpang yang cukup ramai. Di atas kapal tidak hanya dihuni oleh penumpang lokal. Saat ini penumpang di atas kapal sudah ada yang dari mancanegara. Contohnya penumpang domestik. Dalam video ini terlihat salah satu bule yang asik berkumpul dengan warga lokal menuju Kota Padang. Di tengah laut seperti ini, waktu terasa berjalan lebih lambat daripada daratan. Untuk mengisi kekosongan, marilah kita mengelilingi isi kapal ini terlihat seperti apa aja. Sedikit informasi, kapal yang saya tumpangi ini merupakan kapal ASDP dengan merek kapal Gambolo, yang dimana penumpang yang tidak mendapatkan jatah ranjang memutuskan untuk tidur beralaskan tikar, dan ada juga yang tidur di kursi. Sebagaimana di atas kapal, kita menyesuaikan saja bagaimana bagusnya di atas kapal ini untuk posisi tidur. Ini merupakan bagian dari kamar ABK. Ada juga kamar yang dipersiapkan untuk tamu. Sedikit informasi, biasanya kalau untuk memesan satu kamar itu kita harus memesan jauh-jauh lebih hari. Kalau kita pesan dekat, kemungkinan kita tidak mendapatkan kamar. Seperti warga ini tidak mendapatkan jatah dari ranjang. Ini merupakan tampak dari toilet dan mushola yang dimanfaatkan oleh sebagian penumpang untuk beristirahat merebahkan pinggang. Terlihat sebagaimana nyamannya aja untuk posisi ini bebas. Semakin jauh dari Kepulauan Mentawai, pemandangan laut justru semakin menakjubkan mata. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada kemacetan, hanya laut dan langit dingin yang seakan tidak ada ujungnya. Istirahatnya saya sebentar bukan merupakan bagian terbaik dalam perjalanan roda cerita kali ini. Akan ada perjalanan menarik esok pagi yang akan kita saksikan. Saya di sini, halo. Saat ini waktu telah menunjukkan masuknya waktu subuh. Saya untuk
Padang. Dari kejauhan, langit berlahan berubah warna. Matahari mulai menampakkan sinar jingganya menyambut kedatangan saya menuju kota Padang. Momen seperti ini memang tidak selalu bisa ditemukan dalam setiap perjalanan. Dan inilah alasan kenapa saya belum menyukai perjalanan. Perjalanan kali ini tidak sia-sia. Setelah melewati berjam-jam berlayar, akhirnya daratan mulai terlihat dari kejauhan. Bukit-bukit hijau perlahan muncul dari cakrawala, tanda bahwa kota Padang sudah semakin dekat. Birunya pelautan dan indahnya pulau-pulau kecil yang saya temui di setiap perjalanan. Inilah momen yang paling saat saya tunggu. Matahari pagi telah menampakkan wujudnya untuk menyambut kedatangan saya ke kota Padang. Cahaya keemasan menyelimuti permukaan laut. Sunrise. Nikmati sunrise, cuy. Sunrise. Oh, enak boleh tu. Dari kejauhan terlihat cahaya keemasan dari balik bukit menyinari cahaya laut yang kokoh menyambut kedatangan saya ke kota Padang. Sebelum sampai di Pelabuhan Bungus, saya melihati kapal-kapal kargo yang bermuatan puluhan ton sedang sandar dan berlayar menuju kota Padang. Baik dari itu kapal tanker minyak, kapal barang, dan kapal lainnya. Birunya air laut, hijaunya bebukitan, ditambah lagi pantulan jingga dari matahari membuat saya tidak bisa melupakan perjalanan roda cerita di Kepulauan Mentawai menuju kota Padang. Saat ini kita tinggal menunggu kapal sandar ke Bungus dengan tujuan kurang lebih estimasi. Notifikasi trompet sudah dibunyikan yang menandakan kapal sebentar lagi akan sandar di Pelabuhan Bungus. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk siap-siap dan menikmati waktu lebih panjang di atas kapal ini. Tidak bosan-bosannya dan tidak bosan-bosannya lagi, saya memutuskan untuk menikmati sunrise yang keluar dari bebukitan yang menyinari sebagian kapal saya dan juga anggota yang berada di atas kapal. Dan juga ada kapal minyak yang sandar yang memperlihatkan hampir tenggelamnya kapal. Rupanya sunrise yang menyinari tubuh saya tidak membuat tubuh saya panas. Akhirnya saya memutuskan untuk mengademkan diri di dekat knalpot kapal dikarenakan ini adalah tempat panas. Bagian belakang ini merupakan dari baling-baling kapal yang mengayuh kapal bisa bergerak, dan di sanalah saya untuk memutuskan diam dan menganggukkan badan. Selanjutnya saya turun ke bawah, cek lagi barang saya apakah ada ketinggalan atau tidak, dan dilanjutkan dengan berkemas-kemas menuju turun dan menginjakan kaki di kota Padang tercinta ini. Oke, ambil tas, berangkat, antrian, menunggu antrian. Dikarenakan dalam kapal ini berbondong-bondonglah para penumpang untuk cepat turun dan menginjakan kaki. Saya juga tidak tahu apakah itu tradisi atau apa. Mungkin kawan-kawan bisa komen di sini.
Dan ini dia kapal sudah sandar dan saya sudah turun ke bagian bawah untuk menginjakan kaki juga di Kota Padang. Oke, sampai di sini dulu adalah cerita kali ini menemani para penonton. Selanjutnya kita sampai di sini. Terima kasih.